Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu penerapan dari pembangkitan bilangan acak. Kali ini pembangkitan bilangan acak akan kita gunakan pada simulasi Monte Carlo. Jadi simulasi Monte Carlo ini adalah simulasi probabilistik berdasarkan proses pembangkitan bilangan acak atau randomisasi yang melibatkan variabel-variabel data yang dikumpulkan berdasarkan data lampau, lalu kemudian dibuatkan distribusi probabilitasnya. Nah, di sini sebagai contoh kasus yang diambil dari bahan ajar Riani Lubis pada mata kuliah pemodelan dan simulasi. Jadi ada 200 permintaan ban ya dari sebuah toko ban. 200 data ini ya terdistribusi seperti ini. Jadi bisa kita lihat ada 200 data selama 200 hari ke belakang juga. Sini kalau kita lihat data terendahnya itu 0 dan data tertingginya adalah 5. Nah, untuk mensimulasikan ya data-data ini kita perlu membuat beberapa tabel bantuan. Nah, tujuan dari simulasi Monte Carlo ini sendiri itu untuk melihat kira-kira untuk 10 hari ke depan misalkan jumlah permintaan yang bisa diprediksi atau disimulasikan itu berapa, sehingga toko bisa bersiap dalam melakukan persediaan barang. Jadi langkah pertama langsung saya teman-teman, di sini ada satu tabel bantuan yang berisi jumlah permintaan ya, jadi dari 0 sampai 5 ada frekuensi yang berapa kali muncul jumlah permintaan ini, lalu kemudian dihitung peluangnya, probabilitasnya, peluang kumulatif, lalu kemudian interval bilangan acak atau interval random number. Nah, di sini yang pertama kita akan menghitung frekuensi jumlah permintaan 0 dari 200 data yang ada di samping ini ya. Teman-teman boleh menghitung manual, namun boleh juga menggunakan formula di Excel ya. Jadi boleh dituliskan sama dengan count if ya. Jadi ini menghitung bersyarat. Jadi yang pertama kita blok range-nya ya. Jadi kita blok seluruh datanya. Jadi Excel ini akan menghitung yang hanya yang diblok di sini, lalu kemudian dikunci ya, ditekan F4 atau boleh juga ditulis sendiri, simbol dolar disisipkan di antar huruf dan angkanya. Nah, tujuan dari kunci ini ya agar ketika nanti di drag itu range ini tidak berubah ya, tidak berubah. Lalu kemudian setelah dikunci tekan titik koma. Di beberapa komputer juga menggunakan koma ya, jadi penulisannya disesuaikan dengan komputer masing-masing. Lalu kemudian kriterianya. Nah, di sini kriterianya kita tuliskan 0 karena yang akan dihitung adalah jumlah permintaan 0. Lalu kemudian di enter. Nah, di sini didapatkan bahwa jumlah permintaan 0 itu ada sebanyak 10. Nah, ini bisa di-drag ke bawah. Di-drag ke bawah, lalu kemudian yang diubah bisa diklik 2 kali ya, atau bisa diklik di sini, lalu kemudian bisa diubah yang sini jadi yang sebelumnya 0 sekarang diganti 1, nah, dan seterusnya ya. Jadi ini diganti 2, 3, 4 dan 5. Ini sekarang 2, boleh saya klik 2 kali saja, lalu kemudian saya ubah di sini 3, 4 dan 5. Oke, jadi untuk permintaan 0 ada 10, permintaan 1 20 hingga permintaan 5 ada 30. Nah, sekarang dihitung n-nya atau jumlah totalnya, boleh pakai sama dengan sum buka kurung, di blok frekuensinya semua, balas kurung, lalu kemudian di enter. Oke, ini ya 200. Nah, sekarang langkah selanjutnya itu menghitung probabilitas. Jadi boleh pakai sama dengan ambil yang di samping ini X10, lalu kemudian bagi 200 ya, karena total datanya itu 200. Di enter, lalu kemudian di drag ke bawah juga. Oke, kita dapatkan peluang permintaan 0 ya, itu 0,05 atau 5%. Peluang permintaan 1 0,1 atau 10%, hingga
peluang permintaan 5 itu ada 0,15 atau 15%. Nah, selanjutnya menghitung probabilitas kumulatif ya. Jadi untuk data pertama ini tentu sama dengan yang di samping. Nah, untuk data kedua, probabilitas yang di samping untuk data pertama ditambah dengan frekuensi sebelumnya ya, sehingga didapatkan untuk kumulatif data jumlah permintaan 1 itu 0,15. Lalu kemudian bisa didrag turun ya. Jadi untuk kumulatif pastikan hasil akhirnya itu 1 ya, atau mungkin bisa saja mendekati 1, 0,99 sekian. Oke, jadi seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada kolom interval random number. Jadi di sini kita membuat ya interval berdasarkan kolom kumulatif yang ada di samping. Nah, di sini karena kumulatifnya di sini 0,05, berarti di sini bisa kita tuliskan interval random number ya, dari 0 sampai 5. Jadi kumulatif ini kira-kira dikali 100 untuk memudahkan ya. Jadi angka random yang nanti dimunculkan itu kisaran 0 sampai 100. Nah, bisa juga mengikuti yang ada di sini ya, 0 sampai 0,05, berarti random number yang nanti yang dibangkitkan itu merupakan pecahan. Namun untuk lebih mudahnya mungkin kumulatifnya ini dikalikan 100 sehingga bilangan-bilangan yang muncul itu bilangan yang berada dalam interval 0 sampai 100 ya. Ini 0 sampai 5. Lalu kemudian lanjut di sini 6 sampai 15. Lanjut ya. Setelah 15 di sini 16 sampai 35. Lanjut 36 sampai 65, 66 sampai 85, dan 86 sampai 100. Oke, jadi ini interval random number yang dijadikan dijadikan sebagai patokan ya, patokan untuk mensimulasikan berapa jumlah permintaan yang harus dipersiapkan. Nah, yang terakhir ada tabel lagi yang terakhir. Tabel yang terakhir ini berisi bilangan random yang kita buat ya, atau yang kita bangkitkan. Nah, di sini kita akan mensimulasikan 10 hari ke depan berapa kira-kira permintaan yang akan terjadi. Nah, untuk membuat simulasi ini tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat ya atau membangkitkan bilangan acak yang ini ya. Di sini dalam pembangkitan bilangan acak ini ada beberapa metode ya. Yang pertama boleh menggunakan metode linear congruential generator seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton boleh silahkan diklik link atau video yang ada di atas. Yang kedua boleh dengan cara menggunakan fungsi random between ya yang ada di Excel. Nah, itu boleh. Yang ketiga boleh juga menggunakan fasilitas atau tools yang sudah ada di Excel, yaitu pembangkitan bilangan acak random number generator ya. Boleh mengklik menu data lalu kemudian pilih data analisis. Nah, di sini yang akan kita ujikan untuk ada dua saja ya yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan bilangan acak dari Excel itu sendiri ya. Jadi boleh di sini kita tuliskan atau saya tuliskan di luar dulu, sama dengan run between ya. Jadi sama dengan run between buka kurung. Nah, di sini kita mau membuat bilangan acak minimumnya berapa dulu ya. Jadi dari 1 titik koma 100. Nah, titik koma ini tentu menyesuaikan dengan komputer teman-teman ya. Ketika yang diminta adalah koma ya silahkan diganti dengan koma. Jadi run between 1 sampai 100. Lalu kemudian di drag. Nah, ini kenapa harus dibuat di luar dulu? Karena bilangan acak yang dibuat dengan menggunakan fungsi run between ini akan sering berubah ya. Ketika ini di copy paste, maka bilangan acak ini berubah sehingga kita perlu membuatnya di luar, lalu kemudian copy, lalu kita gunakan paste yang 123 ya, paste value ya, sehingga hasilnya
tidak berubah lagi. Nah, kita perhatikan di sini hasil yang tadi, bilangan yang acak yang sebelumnya ini itu berubah ya. Jadi setiap ada perlakuan, bilangan acaknya akan berubah. Sehingga kita perlu membuat di luar lalu kemudian copy paste ke dalam tabel yang menjadi rujukan. Nah, langkah terakhir teman-teman, karena bilangan randomnya sudah ada, itu sekarang dibuat fungsi logika untuk pengambilan keputusan. Ketika angka random 41, maka jumlah permintaan yang diprediksikan akan muncul itu berapa. Oke, tapi sebelum itu saya mau cobakan lagi, karena ini tadi menggunakan fungsi data pembangkit di random between ya. Sekarang boleh kita coba di menggunakan LCG ya, linear congruential generation. Nah, di sini kita lihat di video sebelumnya ini sudah ada bilangan acak ya. Ini bilangan acak untuk discrete dan ini bilangan acak untuk continue. Nah, ini parameter-parameter ini kita sesuaikan tentu saja, karena XI yang kita mau munculkan itu antara 0 sampai 100, berarti M-nya kita sesuaikan 100 saja. Lalu kemudian X0 nya mungkin yang diambil itu tentu kurang dari 100, misalkan 78. Nah, sehingga ini boleh tetap boleh diubah juga yang untuk KA BM. Nah, di sini terlihat bahwa nilai M dan B tidak saling prima karena FBB-nya 10, sehingga kita perlu mencari nilai B yang saling prima dengan M. Misalkan di sini 97. Oke, di sini FBB-nya sudah prima karena kedua bilangan ini sudah prima karena FBB-nya sudah 1. Nah, ini adalah hasil bilangan acaknya, sehingga ini bisa di copy ya. Yang kita butuhkan 10 ya, di copy ya 10. Nah, dibawa ke sini. Oke, nah dapat ya. Jadi ada beberapa cara untuk membangkitkan bilangan acak ya. Jadi diulangi, yang pertama itu menggunakan random between yang ada di Excel. Yang kedua menggunakan metode LCG ya, linear congruential generator. Yang ketiga itu boleh menggunakan di tools ya, tools data analysis, pilih data lalu kemudian pilih data analisis. Nah, yang mana yang terbaik di antara semuanya ya, nanti akan dijelaskan di akhir. Nah, selanjutnya di permintaan ini kita membuat fungsi. Jadi ketika bilangan random yang muncul 23, patokannya ini ya. Nah, ini 23, berarti 23 berada di interval mana yang dilihat dari sini, berarti 23 itu di sini ya. Nah, ketika bilangan random yang muncul 23, maka jumlah permintaan yang disimulasikan atau diprediksikan muncul adalah 2. Jadi seperti itu ya. Ini intervalnya dan ini adalah jumlah permintaan yang hasil dari simulasi. Jadi di sini kita tuliskan sama dengan if buka kurung jika bilangan random yang muncul di sini ya. Jadi yang pertama ada beberapa kondisi. Yang pertama ketika dia kurang dari 5, kurang dari 15 hingga kurang dari 100. Nah, jika dia kurang dari 5 sama dengan, jika dia kurang dari sama dengan 5, maka yang muncul adalah, oke, boleh ditulis sendiri ya, 0 saja langsung ya. Oke, kondisi kedua, if buka kurung, diklik lagi AD10 kurang dari sama dengan 15, maka yang muncul adalah 1. Oke, kondisi selanjutnya, jika buka kurung AD10 kurang dari sama dengan 35, maka 2. Kalau bukan ketiga-tiganya apa? Jika AD10 kurang dari sama dengan 65, maka jumlah permintaan 3. Selanjutnya, kondisi selanjutnya, if AD10 ya, masih ini ya, AD10 kurang dari sama dengan 85, maka jumlah permintaan yang muncul 4. Jika ke 5-5-nya bukan, berarti yang pasti muncul adalah 5. Jadi untuk kondisi yang terakhir tidak usah dituliskan, langsung akibatnya saja. Tutup kurung. Oke. Enter. Nah, di sini ya kelihatan kalau ketika bilangan random yang muncul 23, maka jumlah permintaan itu 2. Nah, ini boleh di drag. Nah, seperti ini kira-kira ya.
Nah, di sini bisa kita hitung jumlahnya. Jadi jumlah permintaan untuk 10 hari ke depan berdasarkan hasil simulasi itu dapat 39. Sehingga rata-ratanya tentu 39 ini dibagi 10. Jadi toko bisa mensimulasikan untuk 10 hari ke depan itu jumlah permintaan yang muncul sebanyak 3,9 per hari. Sehingga toko bisa siap-siap untuk melakukan persediaan produk atau barangnya. Seperti itu kira-kira. Nah, berbicara mengenai angka random ini teman-teman, beberapa referensi yang kami baca itu yang terbaik atau yang dapat diprioritaskan dalam membangkitkan bilangan acak tentu saja lebih bagus apabila data masa lampau itu kita lakukan deteksi distribusi dulu ya. Kita lakukan deteksi distribusi. Jadi ketika kita mengetahui distribusinya berapa, distribusinya apa, kita menghitung rata-ratanya berapa dan simpangan bakunya berapa, sehingga ketika kita membangkitkan bilangan acak itu berdasarkan data distribusi. Misalkan ya, data 200 data ini berdistribusi normal dengan rata-rata 3,3 dan simpangan baku 2,5, maka untuk pembangkitan bilangan acak ini kita berdasarkan distribusi itu dengan rata-rata dan simpangan baku yang telah diketahui di masa lampau. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ada beberapa cara untuk membangkitkan bilangan acak pada simulasi Monte Carlo ini. Jadi sekian untuk video kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes